warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Santri Zaman Now. Bersama saya Adelia Jumanda yang kerap dipanggil Adel. Dan saya Nurul Andari, biasa dipanggil Alana. Serta tamu yang telah hadir bersama kita. Ada Andi Zikria Ainil Aziza. Halo. Ada Gina Fitriani. Serta ada Nur Hikmah. Yang dimana mereka merupakan santriwati di Pondok Pesantren Ar-Rahman DDI Galak Raya. Welcome guys, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya, baik ya. Kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi mending kita kenalan dulu ya sama penonton-penonton. Mulai dari kita dulu. Perkenalkan nama saya Andi Zikria Ainil Aziza, kerap disapa Cica. Halo, perkenalkan nama saya Gina Fitriani, biasa dipanggil Gina. Dan saya perkenalkan nama saya Nur Hikmah, bisa dipanggil Hikmah, kelas 12 MIPA 1. Oh, jadi sudah tingkat akhir di. Kira-kira ini mau kita lanjut di mana? Kalau saya sih lebih ke Amin, amin ya teman-teman, amin ya. Kalau kita iya. Kalau saya ke sukses atau bos muda. Iya, amin kan. Kalau saya Ustazah Amin, amin, amin. Semoga yang disemogakan tersemogakan di. Oke, untuk mengefisiensikan waktu kali ini, kita akan masuk ke dalam topik kita mengenai fikih kontemporer. Bicara santai Makina, kan sekarang pasti tidak asing nih sama yang namanya kontemporer yang merujuk ke hal-hal yang modern. Nah, iya teman-teman. Jadi di sini mau Ki minta pendapat tak semua tentang bagaimana perkembangan Islam di zaman ini, terutama masalah fikih. Dan mungkin bisa jadi masih ada hal-hal yang harus didiskusikan lagi oleh para ulama tentang hukum-hukum dari masalahnya itu. Iya sih, apalagi kan sekarang kayak zaman modern nih toh, canggih nih apa-apa, bahkan ada nih robot. Nah, kira-kira menurut pendapat tak semua apa biasanya kendala atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat? Maka saya dulu dengar pendapatnya dari Cica dulu. Kalau menurutku toh lebih ke tradisi dan adat istiadat yang dalam konteks fikih kehidupan, karena banyak sekali wilayah-wilayah yang masih kental adat istiadat sama budayanya. Yang kadang tuh bertanya-tanya, Ki, kira-kira ini syirik kah, dosa kah, musyrik kah, begitu. Oh, jadi masalah tradisi setuju juga sebagai manusia biasa. Karena contohnya itu pada zaman Nabi yang terdahulu itu kayak ada tradisi dulu itu kayak tidak ada yang dibilang tradisi mak baca, maulid, bahkan barazanji itu tidak ada. Pasti kalau hendak ditelusuri lebih dalam, bisa-bisa orang-orang beranggapan itu bid'ah langsung. Kalau saya menurutku sama juga Cica. Apalagi itu adat toh turun-menurun jadi susah dihilangkan. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rata-rata memperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam atau hukum-hukum Islam lainnya. Aku pikir juga begitu, tapi pasti sekarang kayak banyak orang bertanya kenapa harus ada begitu, kenapa enggak kayak mengaji atau sholawat bisa aja begitu. Nah, Oke di lanjut lagi Didi. Terus berbicara kembali tentang masalah fikih dalam konteks kehidupan dan kebiasaan. Ada pernah aku dengar pendapat bilang begini, itu katanya musik haram dan itu nyanyian. Iya, dan itu nyanyian katanya tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana kira-kira ini solusinya? Sebagai kita kan generasi muda. Begini ya, setauku ada di kitab Mau'izatul Mukminin, kalau nyanyian dan syair itu sebenarnya tidak dilarang selama ada batasannya. Menurutku juga tidak salah musik-musik begitu toh, selama kayak musik tradisional kayak hadroh yang artinya tidak jelek-jelek begitu. Jadi menurutku masih boleh Ada istilah kaidah usul fikih yang bilang kalau selama lebih banyak membawa kebaikan daripada kemudaratan, maka itu diperbolehkan. Iya, kayak bagaimana menurut kita yang suka sekali kayak musik di
Awe jangki begitu karena kita kan remaja-remaja yang suka musik begitu ya. Iya, cocok. Ya, syukur itu pale. Ini juga aku bilang kan kayak Islam itu toh fleksibel sekali, kayak apa-apa yang baik tidak dilarang selama itu tidak menentang Nah, kalau masalah hukum sekarang kita tuh terbawa di zaman yang kayak terbawa arus sekali karena kayak apa kayak panas apa loh kayak kayak susah lagi orang bedakan mana yang benar. Iya, kayak misalnya apa-apa yang haram itu orang kayak nawajarkan padahal kayak begitulah. Iya. Apa ini kayak ada kedengar ayat mau keluar ini? Gak ayat wala taqrabuz zina gak? Aduh, astagfirullah. Cuman memang Akhir zaman, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali pun dalam keadaan asing. Tinggal mungkin bagaimana cara tak menanggapinya agar tidak terbawa arus, Ki. Iya, sekarang kan juga kayak orang itu gampang sekali melakukan kejahatan, kayak bahkan tuh kayak berita-berita sekarang itu membunuh, judi online, minum-minum, bahkan makan makanan begitu, makan makanan haram, kayak nanggap sepele. iya. Ada memang istilahnya itu anak muda sekarang bilang ndak nakal ndak keren. Mungkin ada pendapat toh kayak contohnya daging babi itu kan banyak maslahatnya. Di zaman sekarang kan sudah modern, sudah banyak alat yang bisa menetralisir bahaya-bahayanya. Iya memang, tapi kan itu perintah, selalu pasti ada hikmahnya perintah itu turun, karena kita juga tidak tahu toh siapa tahu Bagi kita ke depannya ya. Intinya mungkin di sini juga iman tak diuji untuk bisakah selalu kuat menghadapi perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Karena ulama juga pasti selalu beristihad tentang menentukan hukum dari masalah-masalah yang mulai muncul. Guys, tidak terbaik sekali kalau misalnya kayak ada bini nanti di hari kiamat tuh, terus itu orang-orang kayak tidak peduli kan orang tuanya, dirinya betul mementingkan diri sendiri. kita selalu dalam perlindungan dan senantiasa menjaga keimanan. Amin. Oke, back to topic again. Masalah fikih ibadah lagi ini kan tadi sudah Mito bahas tentang masalah fikih kehidupan dan kebiasaan. Agak susah. Nah, ada juga masalah-masalah yang selalu menjadi perbincangan mengenai ibadah. Kan ini ibadah kayak sholat, puasa. Kira-kira bagaimana? Nah, menurut Zikria, Gina, dan Hikmah, pertanyaan apa yang selalu didapat supaya berbincang Ki juga tentang apa solusinya? Kalau saya menurut lebih ke sholat, karena kan kita perempuan kita, jadi kalau mau sholat itu harus tutup aurat, sedangkan banyak yang sudah kuliah toh kalau mau sholat itu kayak pakai baju biasa kayak begini siapa, padahal harus tutup aurat toh. Jadi bagaimana itu? Allahu a'lam lagi, beda mazhab lagi. Ada ajaran yang kayak tidak mempermasalahkan tapi lebih baiknya lebih hati-hatinya pakai mukena atau hijab yang terusan supaya lebih sopan lebih beradab juga, apalagi kan mau juga menghadap kepada Tuhan Allah SWT. Itu lagi kita kalau kayak ketemu sama Pak Bupati pasti pakai baju rapi. Masa kalau ketemu sama Allah mau pakai baju yang seadanya. Iya, cocok, betul. Kata toh Imam Syafi'i, mukena itu harus sampai dagu. Sampai di sini Sampai di sini. Oh ya, namanya kan juga mazhab kan beda-beda ajarannya. Nah, berbicara lagi ini tentang mazhab apa tadi sudah lanjut lagi nih. Mazhab kali ini kan beda-beda mazhab tak toh, yang dimana ada ini beberapa masalah lah yang mengaitkan tentang mazhab yang contohnya apa yang muda-muda kunut kan di dalam mazhab Imam Syafi'i kunut itu ada pada saat sholat subuh kan, sedangkan di Imam Malik itu tidak ada.
Jadi kita sebagai santri atau warga Darul Dakwah wal Irsyad, ya jadi yang mana Mi mau diikuti di situ? Beda lagi pembahasan. Sorry guys. Tidak ada yang salah sebenarnya. Ada ki di mayoritas mazhab Imam Malik kita yang notabene tidak pakai kunut ki, baru ada ki di tempat itu. Tidak apa-apa jika kalau diikuti juga tidak pakai kunut ki. Kan tidak semua mazhab itu biasa disanggupi, ada juga yang tidak bisa disanggupi begitu. Kita lagi Kan kita DDIK, jadi itu mazhabnya ikut ke Syafi'i. Syafi'i. Itu yang mungkin kenapa penting sekali istihad di. Yes, apalagi kan kita sebagai sesama umat Islam, apalagi santri-santri milenial, kayaknya wajar Ji, harus Ki juga dengar pendapat-pendapat ulama zaman sekarang, karena mereka itu kalau berdiskusi masalah hukum pasti juga tidak main-main. Ya, pasti juga ulama selalu Ji beristihad demi kepentingan umat-umatnya. Allah. Insyaallah Uhti. Menghadap sini kayaknya. Belum Pi, siapku dulu. Oke. Mana Pi, Bre? Jalan tuh, 2, 3. Baik, mungkin sampai di sini podcast kita. Yang sebenarnya sih masih banyak Pi masalah-masalah yang mau dibahas mengenai fikih kontemporer. Karena kalau dibahas mungkin tidak ada habis-habisnya. Iya, kami juga tadi tidak membahas sedikit, melainkan sedikit banyak mengenai masalah-masalah fikih di zaman ini. Zaman milenial ya kan. Kami Gen Z. ya, kami juga setidaknya kami sudah membahas beberapa masalah-masalah dari pendapat-pendapat teman-teman yang juga ya itu sudah termasuk wow banget. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah berkesempatan hadir di sini. Saya Adelia Jumanda mengucapkan banyak-banyak mohon maaf apabila ada pertanyaan serta jawaban yang menyinggung. Mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga sama narasumber kita yang cantik-cantik ini yang sudah mau bersedia kami tanya-tanya mengenai fikih kontemporer ini. Saya Adelia Jumanda Dan saya Nurul Andari mengucapkan wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Dan mau kasih kata-kata di terakhir ini kata-kata apa? Semoga kata-kata yang dari kelompok kami tidak menyinggung sama sekali. Iya. Lolos. Mundur Pam ya. Lolos kedokteran. Amin. Ya Allah. Sekali lagi Rudi. Sini. Singkat saja, yang haram tetaplah haram walaupun semua orang melakukannya. Lo keren sih. Terakhir dari saya, semoga podcast dari kelompok kami bisa diterima dengan baik oleh Ustaz Arya Desos dan semoga bisa masuk di channel Ar-Rahman Dede Galak Raya. Terima kasih.